Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru, teman-teman, serta seluruh penonton yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Hari ini saya merasa terhormat dan sekaligus tertantang untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kita semua. Generasi Z melawan tantangan global. Tema ini besar, luas, dan sering terdengar rumit. Tapi hari ini, saya ingin kita mendekatinya bukan dari sudut pandang yang jauh, melainkan dari apa yang kita alami setiap hari, dari sisi yang lebih personal. Penonton yang saya banggakan, kita, generasi Z, sering disebut sebagai generasi paling digital dalam sejarah manusia. Kita tumbuh bersama internet, belajar dari YouTube, membentuk opini lewat media sosial, bahkan bersosialisasi lewat layar. Kita sering dianggap cepat, praktis, dan fleksibel. Tapi di balik semua itu, kita juga menghadapi beban yang tidak ringan. Dunia berubah sangat cepat. Teknologi berkembang setiap hari. Informasi datang dari berbagai arah. Dan ekspektasi terus meningkat. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar baik-baik saja? Banyak dari kita yang merasa cemas tentang masa depan, tentang karier, tentang lingkungan, tentang identitas diri, bahkan tentang makna hidup. Kita menghadapi tekanan sosial yang tak terlihat. Dari angka likes, dari pencapaian orang lain, dari standar hidup yang serba sempurna di media sosial. Di sisi lain, dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Perubahan iklim terjadi di depan mata. Ketimpangan sosial masih menjadi kenyataan. Krisis pangan, konflik, dan bahkan ancaman terhadap hak asasi manusia masih terus berlangsung. Tantangan global seperti ini terdengar besar dan jauh, tapi sebenarnya ia masuk ke dalam ruang hidup kita. Ia hadir dalam bentuk kekhawatiran saat menatap masa depan. Ia hadir saat kita sadar bahwa dunia tidak sesederhana yang kita bayangkan dulu waktu kecil. Namun justru di titik ini, saya percaya pada kekuatan Gen Z. Kita adalah generasi yang aware. Kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kita juga cepat beradaptasi. Dan yang paling penting, kita tidak lagi takut untuk menyuarakan hal-hal yang kita anggap penting. Melawan tantangan global tidak selalu berarti menjadi aktivis, politisi, atau memimpin dunia. Kadang melawan berarti memilih untuk peduli, memilih untuk tidak cuek, memilih untuk bertanya, mencari tahu, lalu berbuat sekecil apapun langkah itu. Melawan tantangan global bisa dimulai dari sikap, saat kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan menyaring informasi. Saat kita lebih peduli pada isu lingkungan dan mengubah kebiasaan kecil. Saat kita mendengarkan satu sama lain alih-alih saling menyerang. Saat kita belajar untuk berpikir kritis tapi juga punya empati. Tantangan global tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Tapi satu orang bisa menjadi awal dari gelombang perubahan. Saya tahu kadang kita merasa lelah, dunia terasa bising, hidup terasa seperti kompetisi tanpa akhir. Tapi saya ingin mengingatkan satu hal penting. Menjadi bagian dari Gen Z bukan hanya soal lahir di tahun tertentu, tapi tentang semangat untuk tidak menyerah dan terus mencari makna. Kita adalah generasi yang tidak puas hanya dengan bertanya, apa sih yang terjadi? Tapi kita juga ingin bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Penonton sekalian, tantangan global adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Tapi saya percaya, Gen Z punya kekuatan yang mungkin belum sepenuhnya kita sadari. Kekuatan untuk mendengarkan, untuk berubah, dan untuk menggerakkan. Mari kita gunakan pengetahuan kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mari kita ubah keresahan kita menjadi gerakan. Mari kita ubah ketakutan kita menjadi tindakan. Karena masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun mulai hari ini, mulai dari kita, dan mulai dari sekarang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga peduli. Tidak hanya cepat, tetapi juga bijaksana. Tidak hanya mampu, tetapi juga bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.